Pengen bikin rumah jadi smart home. Tapi hati-hati ya, ada satu jebakan yang sering banget bikin proyek gagal total. Ini kesalahan yang umum banget, tapi sebetulnya gampang banget dihindari. Yuk kita cari tahu apa sih itu. Nah, ini dia nih, biang keroknya. Kegagalan smart home itu seringnya bukan karena alatnya jelek atau teknologinya nggak bagus, tapi karena ada satu proses, satu langkah krusial yang dilewatkan gitu aja. Jadi, langkah apa sih yang sering banget kita lompati? Oke, kita bahas ya kegagalan yang paling sering terjadi. Yuk kita bedah kenapa sih melompati satu langkah penting tadi bisa berujung pada frustrasi dan ya buang-buang uang. Coba deh ngaku, skenario ini pasti relate banget kan? Kita lagi lihat iklan lampu pintar yang warnanya bisa diganti-ganti atau kunci pintu otomatis. Terus pikiran pertama kita adalah, wah keren banget, gue harus punya ini. Langsung deh check out. Dan disinilah masalahnya mulai muncul. Kita lupa nanya satu hal penting. Alat ini nanti nyambung nggak ya sama alat lain? Cocok nggak sama kebiasaan kita di rumah? Atau nasibnya cuma bakal jadi pajangan canggih yang jarang kepake? Inilah kesalahan fatalnya. Kita pakai pendekatan alat dulu atau gadget first. Tahu nggak? Ini tuh sama aja kayak mau bangun rumah, tapi mulainya dari milih warna cat, bukan dari bangun fondasinya dulu. Aneh kan? Terus kenapa sih pendekatan ini hampir selalu gagal? Jawabannya simple banget. Setiap rumah itu punya ceritanya sendiri. Setiap keluarga punya kebiasaan yang beda-beda. Nah, kalau kita beli alat yang lagi tren tanpa rencana, itu sama aja kayak maksa pakai solusi satu untuk semua. Padahal kebutuhan kita itu sangat personal. Hasilnya, yaitu tadi, alat canggihnya nganggur, cuma jadi pajangan. Dan inilah jurang pemisah yang gede banget antara ekspektasi dan realita. Kita berharapnya punya rumah canggih yang super nyaman, tapi kenyataannya kita malah punya tumpukan alat yang nggak bisa ngobrol satu sama lain. Kita pengen otomatisasi yang mulus, malah dapat sistem yang nggak cocok sama gaya hidup kita. Ujung-ujungnya, uang terbuang plus rasa frustrasi yang besar. Oke, kita udah ngomongin masalahnya terus. Terus solusinya apa dong? Jawabannya ada di perubahan cara pikir kita. Berhenti fokus sama beli produknya, dan mulai fokus buat merancang sebuah sistem. Dengar kata konsultasi, jangan langsung mikir ada sales yang mau jualan ya. Anggap aja ini sesi perencanaan strategis bareng. Tujuannya itu buat memetakan apa sih kebutuhan Anda, gimana rutinitas harian Anda, berapa anggarannya, supaya kita bisa nemu gimana teknologi bisa benar-benar ngebantu hidup Anda. Urutan ini penting banget. Coba perhatiin deh, memilih alat itu ada di langkah ketiga, bukan yang pertama. Proses yang benar itu selalu dimulai dari kebutuhan kita, baru kita rancang sistemnya, dan terakhir baru kita pilih perangkatnya. Inilah jalan yang benar menuju otomatisasi yang beneran berguna. Nah, ini konsep yang cerdas banget, sistem moduler. Maksudnya apa tuh? Gampangnya kita nggak perlu beli semuanya sekaligus. Kuncinya itu bangun fondasi yang tepat dulu. Jadi kita bisa mulai dari yang kecil, lalu nambah-nambahin perangkat lain seiring waktu dan perubahan kebutuhan. Kenapa cara ini jauh lebih pintar? Pertama, kita terhindar dari kesalahan mahal di awal. Kedua, nggak perlu keluar duit banyak sekaligus. Dan yang paling penting, sistemnya itu bisa tumbuh bareng keluarga. Mungkin hari ini cuma butuh lampu pintar. Tahun depan butuh sistem keamanan. Nggak masalah, tinggal tambah aja, karena fondasinya udah siap. Oke, jadi kita udah tahu nih, pendekatan beli alat dulu itu salah besar. Dan merancang sistem adalah kuncinya. Terus, gimana dong langkah pertama yang benar-benar tepat? Coba deh, resapi kalimat ini baik-baik. Smart home yang beneran berfungsi itu dirancang, bukan dibeli karena impulsif. Dia adalah hasil dari perencanaan yang matang, yang mencerminkan siapa Anda dan apa yang Anda butuhkan. Bukan cuma tergoda diskon atau ikut-ikutan tren sesaat. Jadi, tolong ingat ini. Otomatisasi terbaik itu nggak dimulai dari buka-buka katalog produk. Otomatisasi terbaik itu dimulai dari sebuah obrolan, sebuah sesi perencanaan untuk membangun sistem yang paling pas buat Anda dan rumah Anda. Pada akhirnya, ya inilah intinya. Teknologi itu kan ada untuk melayani kita, untuk membuat hidup kita lebih mudah. Dan itu semua hanya bisa terjadi kalau kita memulainya dari sebuah rencana yang berpusat pada diri kita sendiri. Jadi kalau Anda mau memastikan langkah pertama Anda benar, dan pengen banget membangun sistem yang bakal Anda nikmati bertahun-tahun ke depan, mulailah dengan cara yang tepat. Coba kirim DM dengan kata konsultasi automation untuk memulai percakapan kita.